Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Densus 88 Anti Teror mengungkap perekrutan anak-anak dan pelajar yang masuk dalam jaringan teroris. Dari hasil pengungkapan, sebanyak 5 orang yang telah berhasil diamankan, 2 diantaranya sebagai perekrut anak-anak calon teroris. Para pelaku berinteraksi dengan korban hanya melalui internet dan game online. Korban yang terjerat kemudian dimasukkan ke dalam grup komunikasi khusus yang tidak bisa diakses oleh umum. Di dalam grup tersebutlah kemudian korban diberi paham ideologi terorisme. Kerentanan anak yang terekrut jaringan terorisme dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya karena memiliki latar belakang sebagai korban bullying dan masalah dalam keluarga. Di tahun 2025 ini, Densus 88 mensinyalir terdapat lebih dari 110 anak sedang teridentifikasi paham radikalisme. Kebanyakan para korban berasal dari Jawa Barat dan DKI Jakarta. Anak-anak yang terpapar radikalisme saat ini sudah ditangani bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Komisi Perlindungan Anak, dan Kementerian Sosial. Dari Jakarta, Novan Santoso TV One mengabarkan. Pada tahun ini, Densus 88 melakukan penegakan hukum terhadap kurang lebih 5 orang dewasa yang berusaha melakukan rekrutmen terhadap anak-anak dan pelajar, ya, kaitannya dengan jaringan terorisme. Jadi dalam setahun ini ada 5 tersangka yang sudah diamankan oleh Densus 88 dengan 3 kali penegakan hukum, ya, dari akhir Desember 2024 hingga kemarin hari Senin tanggal 17 November 2025. Ya, ini yang tentu mengejutkan kita semua ya, pemirsa dan juga Kamarati gitu, bahwa ternyata perekrutannya ini sudah bergeser menuju ke media sosial, bahkan juga ke media-media digital seperti game online juga gitu. Dan anak-anak yang disasar dan menjadi target bahkan mulai dari umur 10 tahun, itu kan yang di luar dugaan kita. 10 tahun sampai dengan 18 tahun, bahkan ada 110 anak-anak yang ternyata sudah menjadi target atau ditarget untuk disusupi aksi terorisme. Dan kita ini juga menyadarkan kita semua bahwa ternyata selain juga keluarga yang harus mengawasi, pihak pemerintah juga harus bersikeras nih, harus ada regulasi dan pengawasan yang lebih ketat pastinya terkait hal ini. Pagi hari ini kita akan membahas lebih lengkap dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Komjen Martinus Hukom, Kadensus 88 Anti Teror periode 2020-2023. Selamat pagi Pak Martinus. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Sudah hadir. Kemudian juga sudah ada Pak Jasra Putra, Komisioner KPAI. Selamat pagi Pak Jasra. Selamat pagi. Dan juga sudah ada Mas Ridwan Habib, pakar terorisme dan juga intelijen atau pengamat terorisme dan juga intelijen. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya Bapak-Bapak sudah hadir pagi hari ini. Ya, ini orang penting semua nih hari ini udah hadir nih. Kita makanya ingin coba bertabayun pagi hari ini. Paling tidak kita akan mulai dari pertanyaan di mana publik tuh saat ini nggak menyangka begitu bahwa kok bisa-bisanya begitu ya. Ini anak usia 10 tahun, apa sih yang ada di pikiran mereka gitu kok bisa kemudian sampai menjadi target dari aksi terorisme ini? Karena kan kayaknya kalau dilihat trennya sudah berubah gitu ya, Komjen, bahwa yang dulu mungkin 2017, 2019, anak-anak yang kemudian mungkin diidentifikasi atau terduga terpapar ini kan mungkin jumlahnya di bawah 10 begitu ya. Tapi saat ini tiba-tiba Densus mengumumkan 110. Mengidentifikasi 110 bahkan 112 anak ini. Apa yang tren apa yang berubah di dunia terorisme ini saat ini? Ya, terima kasih Mbak. Yang pertama, jangan kita bertanya apa yang ada dalam pikiran anak itu. Iya. Tapi yang harus kita bertanya, apa yang sedang terjadi dengan anak itu. Karena bagi saya, anak-anak ini kan mereka seharusnya bertumbuh dalam kepolosan, berpikir. Mereka masih hijau atau masih putih kognisinya. Lalu kemudian kalau dari teori-teori psikologi, mereka ini kan punya namanya, mereka ada dalam beberapa otoritas moral. Yang pertama adalah di dalam keluarga, itu otoritas moral pertama. Mereka, pemegang otoritas itu adalah orang tua. Ya. Lalu ketika mereka sudah menganjak dewasa, mulai 5, 10, sampai 10 tahun, mereka sudah mulai mempunyai otoritas moral yang berbeda di luar keluarga. Dan yang paling membuat ini menjadi sangat kompleks ketika hadirnya media sosial.
maka mereka di samping keluarga, kemudian lingkungan permainan, teman-teman, otoritas moral mereka berikutnya adalah media sosial. Maka kalau kita bertanya, apa yang ada di pikiran mereka? Kita harus menjawab bagaimana peran media sosial mengintervensi kognisinya mereka. Nah, itu yang harus kita jawab. Lalu sebenarnya saya ingin sampaikan di sini bahwa kita harus berterima kasih hari ini dengan Densus 88. Karena semakin banyak media sosial hari ini, itu semakin banyak bikin pekerjaan semua orang. Dan kita tidak boleh menghindar dari itu semua, karena itu semua adalah fenomena sosial, fenomena publik yang harus kita terima sebagai satu realitas. Tapi yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita mengatur ruang ini supaya antara kepentingan informasi, kepentingan kebebasan, dan pengaruh psikologi anak itu bisa berjalan dengan searah gitu. Pak Martinus, tapi ini mengagetkan kita, ternyata dari 5 tersangka ini salah satunya sudah menjalani hukuman, sudah juga ternyata terafiliasi dengan ISIS. Ini kan mengkhawatirkan ya, ternyata targetnya sekarang anak-anak. Celahnya di mana akhirnya? Apakah memang sejak Bapak juga menjabat ini sudah ada modus-modus yang digunakan? Biasanya seperti apa pendekatan kepada anak-anak? Ya, kembali lagi tadi saya sampaikan, anak itu kan mencari ruang-ruang komunikasi untuk membangun otoritas moral tadi. Maka di samping itu para rekruter ini dia akan memanfaatkan media sosial yang ada. Dia akan mencari, kalau kita lihat di dalam teori komunikasi ya, teori komunikasi itu ada 5 elemen komunikatif. Yang pertama adalah sender, yang kedua adalah receiver, yang ketiga adalah media, yang keempat adalah kemasannya, dan yang kelima adalah kontekstualnya. Nah, ketika seorang rekruter ini dia ingin mencari rekrutmen baru atau peserta baru, dia akan melihat media apa yang akan dia gunakan. Ya paling efektif sekarang media sosial. Ya. Lalu kemudian apa yang menjadi orang-orang yang akan menjadi sasaran, orang-orang yang rentan. Nah, ketika terjadi komunikasi, kita pasti akan bisa melakukan penyelidikan untuk melihat anak ini kerentanannya apa. Dan data yang kita dapatkan bahwa anak-anak yang kurang lebih 112 ya atau 110 tadi, itu rata-rata mereka broken home, kemudian kurang perhatian, dan berbagai problem-problem anak-anak yang lainnya, sehingga mereka mencoba untuk mencari patron baru. Maka ketika masuk di dalam ruang media sosial, yang menurut saya itu multi patronize, di mana patron yang mereka bertemu dengan yang kemungkinan akan memanfaatkan mereka, kerentanan mereka itu, maka terjadilah di situ. Jadi kekosongan sang anak ini yang diisilah oleh yang ditargetkan oleh. Kira-kira seperti itu. Dan itu yang mungkin setelah itu yang ditangkap gitu oleh para pelaku begitu ya. Nah itu dia Pak Jasra, betul tidak demikian? Dan usia-usia segini kan memang masa-masanya anak-anak sedang mencari patron, mencari jati diri itu dia, sehingga kemudian diekspresikannya kemarahan, kemudian kelabilan mereka ini melalui media-media seperti ini, begitu? Iya, pertama tentu kami apresiasi ya Densus 88 bisa melakukan penangkalan ya terhadap 110 anak yang diduga terafiliasi dengan jaringan ISIS gitu ya. Yang saya kira ini adalah bentuk penyelamatan nyata yang harus kita lakukan, di mana anak-anak ini adalah kelompok rentan ya, yang mudah dipengaruhi, kemudian mudah didoktrin, dan bahkan dalam situasi-situasi usia sampai 10 sampai 18 ini usia-usia kritis juga gitu ya, mencari informasi, mencari jati dirinya. Tadi Pak menyampaikan soal patronasi gitu ya. Dan saya kira tentu ini tantangan yang tidak mudah. Kita menyampaikan bahwa situasi pelindungan anak kita hari ini tidak baik-baik saja gitu ya. Baik berada di dunia maya maupun di dunia nyata gitu ya. Itu satu. Nah, kemudian kedua, kalau kita lihat keterangan dari Densus, ini kan banyak problem ya. Kenapa anak-anak ini bisa masuk ke jaringan itu gitu ya. Ya memang secara umum adalah problem keluarga, dan KPAI sejak awal menyampaikan agar problem hulu ini diselesaikan oleh negara. Akar masalahnya ya? Di situ akar masalahnya, karena kalau problem keluarga, fungsi-fungsi keluarga ini bisa berjalan secara baik, fungsi kasih sayang, perlindungan, ekonomi dan seterusnya,
70-80% anak-anak kita itu bisa dimitigasi pada lingkungan yang tidak aman. Ya, apalagi dilihat dari gelagat-gelagatnya, mungkin ada yang berbeda, begitu kan? Ya, jadi kalau keluarga abai, apalagi literasi digitalnya terbatas, berjarak dengan era digital, maka tentu ada pihak lain yang tidak bertanggung jawab mengambil lingkungan itu. Nah, oleh sebab itu, ini satu aspek yang dimana KPAI terus dorong agar DPR segera mengesahkan rancangan undang-undang pengasuhan gitu ya. Yang ini sudah nangkrak 15 tahun yang lalu sebetulnya. Kita berharap dengan kasus-kasus yang saya kira tidak sangat luar biasa ya, SMA 72, kemudian hari ini dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di aspek lain saya kira adalah penegakan hukum agar industri candu ini kita batasi dan bahkan yang ilegal ini ya dihabisi. Apa saja industri candu itu? Narkoba, rokok ya, rokok kan udah bertransformasi dalam bentuk narkoba juga, rokok elektronik gitu ya. Dan itu kan diungkap juga oleh kepolisian yang elektrik ya. Kemudian game online gitu ya, kemudian kekerasan dalam bentuk lain gitu ya, dan termasuk juga pornografi. Nah, ini kan dua aspek yang saya kira paralel harus diselesaikan. Kalau untuk game online sendiri, kalau dari KPAI harus seperti apa? Kita tahu kan baru-baru ini juga Australia begitu kan, mengesahkan undang-undang yang anak di bawah 16 tahun tidak boleh memiliki media sosial. Platformnya yang kena. Nah, ini kan kita melihat berlapis ya. Pertama juga kabarnya pendekatan lewat game online, konten-konten game online masuk ke dalam platform yang mungkin untuk chat sehari-hari dan lain sebagainya. Ini kan banyak platform yang seharusnya bisa dijaga oleh pemerintah. Ya, jadi memang kita udah punya regulasi, ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, ada PP Tunas, ada Perpres terbaru ya terkait roadmap perlindungan anak di ranah daring. Memang efektivitas regulasi ini kan akan berlaku di Januari. Misalnya, anak usia 13 tahun ketika membuat akun, itu harus terkonfirmasi dengan orang tua. Tapi ini tidak mudah. Orang tua kita hari ini kan... orang tuanya yang bikinin akun gitu loh, Pak. Dia literasi digitalnya terbatas. Dan bahkan pemalsuan dari identitas itu kan juga sangat mudah dilakukan oleh anak. Nah, saya kira tentu satu sisi negara tentu harus bagaimana menghadirkan regulasi ini kepada anak-anak kita. Karena menurut Asosiasi Pengguna Jasa Internet, dari 83 juta anak kita, 30 jutanya sudah berada di media sosial. Ini kan pasar yang sangat luas dan penjahat-penjahat anak sangat mudah masuk dengan pasar di era digital ini. Nah, kalau dua hal tadi tidak diintervensi ya, maka keluarga-keluarga kita mengalami turbulensi yang luar biasa dan bahkan kalau kita lihat karena kan KPAI kan dengan BNPT kan cukup aktif juga melakukan pengawasan gitu koordinasi dan seterusnya gitu ya, agar aspek hulu hilir ini harus dilakukan paralel gitu ya. Kemudian yang kedua tentu adalah penanganan yang komprehensif gitu ya, pelibatan kementerian lembaga, Pemda, masyarakat gitu ya. Karena sekecil apapun yang dilakukan oleh siapapun itu gitu kepada anak tentu sangat berguna ya untuk tumbuh kembang mereka. Itu dia mungkin celah-celah di dunia digital ini yang dilihat oleh para pelaku, bahkan ISIS yang kita tahu juga doktrinisasinya kan kuat ya Mas Ridwan ya. Ini kemudian mereka menyasar anak-anak yang sebenarnya kan mereka masih di bawah pengawasan. Mereka tidak takut apa bahwa kemudian target mereka ini kan masih rentan untuk dipengaruhi. Ada pengawasan orang tua, lingkungan sekitar yang aktivitasnya nggak bisa bebas gitu loh Mas. Ya, kelompok ISIS yang kemudian berhasil dibongkar oleh tim Densus 88 melalui penjelajahan online ini, memang setelah mereka tidak punya lagi basis wilayah darat, kan setelah Suriah hancur, mereka berpindah ke Afrika, Afrika Utara dan Afrika Tengah basisnya. Namanya ISIS Sentral Afrika, ISCAP. Nah, itu yang kemudian promosi kegiatan mereka di Afrika itu diposting di platform-platform terbuka seperti TikTok, Facebook. Bisa ya berarti ya? Diposting. Tidak ada filter diposting, ya? Lalu kemudian begitu ada yang nge-like, kasih jempol itu loh. Begitu ada yang nge-like, yang nge-like ini kemudian digerakkan oleh si perekrut yang 5 udah tertangkap ini, digerakkan ke platform tertutup. Ada melalui Discord, melalui chat game online, melalui chat WhatsApp bahkan. Lalu kemudian doktrinasinya di situ. Jadi dilempar dulu terbuka, baru yang terjaring, yang seneng, dibawa ke tertutup. Jadi ini saya kira memang kita apresiasi Densus 88 dan juga IT BNPT. Saya kira IT BNPT kan juga patroli tuh. BNPT kan ada IT-nya juga, patroli terus dan sehingga konten-konten seperti itu yang mempromosikan ISIS di Afrika, sekarang paling gencar di situ tuh, di Kongo, di Chad, di Nigeria, itu dipromosikan mati-matian di Facebook mereka. Dan itu banyak yang like ternyata. Saya tadi barusan sama Mas Jasra ngecek sebelum tayang ini.
ada satu postingan belum di take down itu sudah 500 lebih like. Wow. Nah kalau itu ada anak-anak di situ, nah itu bisa kemudian digeser ke platform-platform tertutup tadi, lalu kemudian diajari lah, didoktrin lah, kemudian diradikalisasi di situ. Jadi saya kira ini memang harus kita acungi jempol ya kegiatan dari Densus 88, dan saya kira jangan berhenti di sini karena masih banyak juga website-website lain yang berbahaya. Itu dia, sebenarnya kan identifikasi dari Densus 88 terhadap anak-anak ini kan bukan hanya saja baru sekarang, tapi memang trennya kan sekarang lebih masif begitu ya. Kita nggak pernah terbayang anak-anak ini seperti apa sih peran mereka dalam hal terorisme ini, sampai kemudian kemarin kita lihat di SMA 72 ternyata wow, luar biasa sekali. Ini kan yang kemudian dituju, kalau disasar oleh para pelaku, Mas Ridwan. Kalau SMA 72, kalau SMA 72 kan tidak terkait dengan terorisme ya. Versi Polri kan itu sama sekali tidak terkait dengan terorisme. Tetapi inspirasi kekerasan bisa muncul. Kalau kemarin Kepala BNPT menyampaikan bahwa si pelaku ABH, anak berkonflik hukum 72 itu terpapar namanya True Crime Community. Ada komunitas ada satu komunitas yang menggilai kekerasan gitu, yang kemudian memapar ke dia. Nah, yang seperti ini juga harus disasar oleh teman-teman IT BNPT dan Densus 88. Jadi tidak hanya situs-situs ISIS, tapi komunitas yang tapi juga kekerasan yang lain, termasuk white supremacy dan neonazi itu. Kalau perlu di take down juga. Mas Ridwan, apa sih sebenarnya yang paling sulit sebenarnya? Kan tadi ada mengatakan pertama ini mereka menyebarkan jala lah ibaratnya terbuka, ya. Betul. Siapa yang nge-like, terlihat ini targetnya mungkin ada sekitar berapa belas tahun dan lain sebagainya, kemudian ditarik untuk yang lebih private. Ini yang paling sulit dideteksi sebenarnya sebelah mana celahnya? Yang pertama, postingan terbuka itu harus dianggap sebagai sebuah tindakan teror menurut saya ya. Biasanya konten apa yang di beberapa platform itu mereka belak-belakan menyampaikan. Ada di, saya nggak mungkin tampilkan, tapi di Facebook ada, kemudian di TikTok juga ada. Bukan di platform-platform ini kan harusnya bisa mendeteksi kan, Mas? Betul, maka dari itu Komdigi, BSSN harus komplain keras ke Facebook, Twitter, X, kemudian platform yang lain. Kalau kalian mau beroperasi di Indonesia, nggak boleh ada postingan-postingan seperti ini bisa terposting gitu. Ada semacam community rules yang kemudian harus ditaati. Nah, ini yang saya kira bisa komplain keras itu pemerintah. Komdigi, BSSN, mungkin BNPT juga bisa bersurat kepada platform itu. Berarti baru masuknya doktrinnya di dalam yang lebih private itu ya? Iya, betul. Jadi pengkaderan mereka itu dari awalnya terbuka, diarahkan ke tertutup, diradikalisasi di situ. Mereka justru dengan dunia digital ini lebih mudah ya untuk mendapatkan target melalui media sosial. Pak Martinus, apakah ini sebenarnya sudah dideteksi oleh Densus 88 bahwa kayak trennya akan berubah menuju ke media digital dengan perekrutan terbuka bahkan? Ini kan nggak masuk di akal, mereka bahkan terang-terangan melakukan ini. Tapi dijawab sesaat lagi ya, kami jeda dulu.